Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di akhir chapter 7 dan 8, kita telah diperlihatkan pertarungan Jenderal Mata Tiga melawan Gautama dan dilanjut juga dengan penyerangan Istana Langit ke Klan Naga. Dan di chapter 9 kali ini kita akan diperlihatkan Guan Yin yang menyuruh pasukan langit untuk berangkat ke suku naga demi keagungan surgawi. Para prajurit langit pun langsung bersorak untuk berangkat menghancurkan klan naga. Yutao mengatakan kepada Gautama bahwa kejadian ini sungguh luar biasa. Ini benar-benar akan bertempur. Gautama mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan perang ini. Gautama juga mengatakan kepada Yutao, kamu mendengar seruan mengembirakan dari para prajurit surga. Tampaknya hanya aku dan kamu yang berpikir perang ini tidak boleh dilakukan. Surga sudah terlalu parah oleh pertempuran cahaya dan kegelapan. Mereka seharusnya memulihkan diri dulu. Ini tidak terduga karena klan naga memprovokasi surga dan mulai perang. Gautama mengkhawatirkan ini benar-benar terjadi. Jenderal Mata Tiga mengajak pasukannya untuk mengikutinya. Guan Yin juga memberikan sedikit ilmunya untuk Jenderal Mata Tiga. Kini, Jenderal Mata Tiga akan semakin kuat. Gautama mengatakan bahwa semuanya sudah tidak bisa dihindari lagi. Diperlukan setidaknya 10 hari untuk mempersiapkan perang skala besar seperti itu. Selama periode ini, aku akan menyelesaikan 2 langkah. Gautama juga mengatakan kepada Yutao agar Yutao melakukan sesuatu untuk Gautama. Dan kita akan dibawa ke alam baka dulu nih, Mang. Alam baka mengalami pertanda tidak baik. Hujan di dunia bawah berwarna hitam, sedangkan Wukong yang menyaksikan itu malah tertarik dengan kejadian yang akan datang. Tiba-tiba datang banyak siluman yang aneh, bergigi tajam yang sedikit ada jigong kuningnya. Dia adalah monster yang tidak pernah muncul di chapter sebelumnya. Wukong mengatakan bahwa hantu Yasa adalah sekelompok predator dari alam bawah yang memangsa jiwa-jiwa mati yang masih segar. Xiao Tian yang mendengar perkataan Wukong pun terkejut. Wukong juga mengatakan mereka dulu hanya muncul sekali, tetapi belakangan ini mereka lebih sering keluar banyak. Kini, monster-monster itu pun mulai menyerang. Xiao Tian mengatakan, aku telah mengikuti Jenderal Mata Tiga dalam pertarungan di medan pertempuran selama bertahun-tahun. Tapi Wukong mengatakan bahwa Xiao Tian tidak perlu khawatir karena mereka berjumlah sangat banyak dan Xiao Tian tidak bisa menanganinya sendiri. Xiao Tian mengatakan bahwa Raja Kera memang sangat hebat. Baru pertama kali bertemu saja sudah seperti ini. Wukong mengatakan kepada Xiao Tian, bagaimana kau bisa melawan monster seperti ini tanpaku? Dengan perkataan Wukong, Xiao Tian mengingat masa lalunya bersama Jenderal Mata Tiga. Jenderal Mata Tiga mengatakan agar Xiao Tian tetap bersamanya dan menghancurkan pengapungan ini. Dan pertarungan pun dimulai. Hanya sedikit saja mengingat masa lalunya. Kita akan dibawa lagi ke alam baka. Di sini, Wukong telah menghantam para monster itu dengan toya emasnya. Sedangkan Xiao Tian yang tidak punya senjata, dia menggunakan pukulan kerasnya hingga monster-monster itu pun habis dibuatnya. Wukong mengeluarkan putaran toya emasnya hingga para monster itu pun musnah. Wukong sangat senang hari ini karena dirinya sudah bosan di alam baka yang akhirnya bisa bersenang-senang lagi melawan para siluman. Wukong mengatakan kepada Xiao Tian, kenapa kau selalu menatapku? Apakah ada yang aneh padaku? Xiao Tian mengatakan bahwa dirinya merindukan saat-saat seperti ini. Tiba-tiba dari belakang Wukong muncullah sosok monster yang masih hidup dan siap menyerang Wukong. Tapi tiba-tiba juga ada tombak yang menancapkan monster itu. Wukong yang terkejut pun langsung melepaskan toya emasnya. Tiba-tiba dari belakang ada yang menyentuh Wukong. Wukong pun menoleh sambil marah-marah. Tapi tiba-tiba juga Wukong langsung terkejut karena dia adalah adik Niu. Adik Niu mengatakan, hai Raja Kera, akhirnya aku menemukanmu. Dimanapun kamu berada, jangan melewatkan aku. Dan sekarang kita akan langsung sambung lagi ke chapter 10 nih, Mang. Karena Wukong terus-menerus meninggalkan adik Niu mengatakan kepada Wukong, hai Raja Kera, kenapa kau terus lari dariku? Sambil terlihat gemetar, Wukong mengatakan kepada adik Niu, bagaimana cara adik Niu menemukan dirinya?
Dengan penuh keyakinan, adik Niu mengatakan bahwa kemanapun Wukong pergi, dirinya pasti akan bisa menemukan Wukong. Meskipun sudah menemukan Wukong, adik Niu masih terus memarahinya. Habis memarahi Wukong karena sudah lama tidak bertemu ya, adik Niu pun langsung memeluk Wukong karena kerinduannya selama ini. Tapi di sini tiba-tiba adik Niu merasakan sedikit ada yang aneh. Karena saat dia memeluk Wukong, tiba-tiba Wukong telah berubah menjadi Xiao Tian. Adik Niu langsung menanyakan siapakah dia. Xiao Tian pun menjelaskan jati dirinya dan menjelaskan juga kenapa dia menyamar jadi Wukong. Dan tanpa kita sadari, ternyata lagi-lagi adik Niu ditipu oleh Wukong. Adik Niu pun bertanya-tanya kemanakah si Raja Kera. Xiao Tian mengatakan bahwa Raja Kera itu orang yang hebat, jadi pasti akan banyak memikul tanggung jawab yang berat. Mendengar perkataan Xiao Tian, adik Niu pun kesal dan menyuruh Xiao Tian untuk diam. Karena sebagai prajurit langit, dia tidak seharusnya untuk ikut campur masalah percintaannya. Di sini Xiao Tian mengatakan kepada adik Niu bahwa Wukong diperintahkan untuk menjalankan tugasnya yang sangat penting. Adik Niu yang mendengar ucapan Xiao Tian pun langsung dipukul plak karena perkataannya itu telah menyakiti adik Niu. Adik Niu juga mengatakan bahwa semua cowok itu sama aja, tapi nggak termasuk Mimin ya. Dengan penuh rasa ketakutan, Xiao Tian mengatakan kepada adik Niu bahwa Wukong memiliki misi yang harus diselesaikan. Jadi kemungkinan Wukong akan pergi dengan waktu yang lama. Tanpa bicara panjang lebar, adik Niu pun langsung menampol Xiao Tian. Plak. Xiao Tian yang penuh kesakitan karena ditampol oleh adik Niu pun mengatakan dalam hati, pantas saja Wukong meninggalkannya karena adik Niu adalah wanita yang sangat barbar. Adik Niu mengatakan kepada Xiao Tian, apa hubungannya dengan Wukong? Dengan penuh ketakutan, Xiao Tian mengatakan bahwa dia hanya teman saja. Karena Xiao Tian mengatakan teman Wukong, adik Niu pun menanyakan kepada Xiao Tian, apakah Wukong pernah menceritakan tentangku? Xiao Tian mengatakan bahwa Wukong pernah menceritakannya, tapi di dalam hati enggak. Ketemu aja baru 1 jam yang lalu ya kan? Tapi adik Niu yang mendengar ucapan dari Xiao Tian, adik Niu pun langsung melompat-lompat kesenangan. Xiao Tian pun berpikir sangat aneh dan Xiao Tian berpikir bahwa Wukong tidak akan bisa kabur dari kejaran adik Niu meskipun sampai ke ujung dunia. Dan kita akan dialihkan ke Xiao Tian yang sudah berada di depan jembatan reinkarnasi. Adik Niu mengatakan bahwa jika seseorang melewati jembatan reinkarnasi itu, maka seseorang akan bisa terlahir kembali dan melupakan semuanya yang telah dijalani selama ini. Dan di sini Xiao Tian melihat teman seperjuangannya yang mati saat melawan Jenderal Surga Barat. Di sini Xiao Tian merasakan ada hal yang ganjil karena prajurit itu tidak pernah melakukan hal yang rusuh. Tapi kenapa dia bisa ikutan melawan Jenderal Surga Barat? Xiao Tian juga berpikir bahwa benar yang dikatakan oleh Gautama bahwa ada seseorang yang telah masuk dan mengendalikan para prajurit surga. Dan sekilas Xiao Tian mengingat perkataan Gautama saat dia masih ada di Istana Langit. Gautama berniat untuk menyembuhkan Xiao Tian, tapi resikonya terlalu besar. Xiao Tian pun mengatakan tidak masalah dan segera menyuruh Gautama untuk menyembuhkannya. Dan Gautama pun langsung mencoba untuk menyembuhkan Xiao Tian dengan segel emasnya. Gautama pun langsung mengeluarkan segel emasnya untuk Xiao Tian, tapi di sini Gautama merasakan bahwa segel emasnya tidak cukup untuk bisa menyembuhkan Xiao Tian. Gautama juga mengatakan kepada Xiao Tian, jika seperti ini Xiao Tian akan mati. Xiao Tian pun tidak peduli dengan kematiannya. Xiao Tian menyuruh Gautama untuk terus melakukannya. Gautama juga mengatakan kepada Xiao Tian, jika kau mati kau akan langsung berada di alam baka. Jika memang benar kau nanti akan berada di alam baka, temukanlah Jiu Quan Raja Alam Baka dan Wukong Sir Raja Kera. Tolong katakan kepada mereka bahwa Gautama membutuhkan bantuan darinya untuk mengembalikan kondisi istana surga. Dan kita pun akan dikembalikan lagi ke alam baka. Adik Niu yang melihat Xiao Tian telah berdiam dan melamun sedikit mengejutkannya. Adik Niu juga mengatakan bahwa dirinya tahu kalau di dunia kini sedang ada bencana yang besar. Tapi selama dirinya berada di sisi Wukong, dirinya tidak akan memperdulikan apapun. Xiao Tian mengatakan bahwa bukan hanya di dunia manusia saja yang sedang ada kekacauan, tapi di dunia bawah pun sedang ada kekacauan. Dan kita akan dialihkan ke Cupatka yang sudah hampir sampai di kerajaan Naga Laut Timur. Di sini Cupatkai merasakan perutnya sangat lapar dan Cupatkai langsung berlari agar dirinya cepat sampai di kerajaan naga.
Cupatkai juga sudah tidak sabar untuk makan-makan yang enak dan dikelilingi oleh para wanita-wanita naga yang cantik. Tapi ketika Cupatkai sudah hampir sampai di klan naga, Cupatkai pun terkejut karena ada naga yang terbaring di depannya. Cupatkai pun terus melanjutkan langkahnya dan ternyata bukan cuma satu ekor, tapi berekor-ekor yang terluka. Di sini para suku naga yang mengobati para naga-naga yang terluka itu, Cupatkai sedikit mengingat perkataan gurunya bahwa di klan naga telah terjadi sesuatu yang buruk. Terlihat di sini Ausse juga ikut merawat naga yang sedang terluka. Saat Cupatkai menemui Ausse, tiba-tiba Ausse langsung berlari. Cupatkai yang merasakan Ausse meninggalkannya, Cupatkai pun langsung mengejar Ausse. Ausse bukan berlari karena kedatangan Cupatkai, tapi Ausse berlari karena melihat ada naga yang sedang mengamuk. Saat Ausse melihat naga yang sedang mengamuk, naga itu menyerang Ausse dan Ausse bisa menghindari serangan itu, dan di sini tersisalah Cupatkai. Dengan perut yang kelaparan, Cupatkai pun terpaksa untuk menghadapi naga yang sedang mengamuk itu. Cupatkai pun berhasil dihajar oleh naga itu. Cupatkai pun di sini terlihat sangat kesal dan langsung mengeluarkan jurus babi kelaparan. Boom! Hingga naga itu pun terpental ke bawah dan terbaring tak sadarkan diri seperti semula. Ausse yang melihat naga itu berhenti mengamuk mencoba untuk memberikan sup obat untuk naga tersebut. Obat yang telah dibuat oleh Ausse ini ternyata efeknya itu hanya sebentar. Jadi jika efeknya sudah terlewat, maka naga itu pun kembali mengamuk dan buar-buar lagi. Dan di sini Cupatkai mengatakan kepada Ausse yang terlihat sangat lemas dan sedih. Cupatkai mengatakan bahwa dirinya diperintahkan oleh Guru Tang untuk datang menemui Ausse. Cupatkai juga mengatakan bahwa Guru Tang sangat mengkhawatirkan Ausse, hingga Cupatkai diperintahkan ke klan naga untuk melihat keadaan Ausse. Guru Tang merasakan bahwa Ausse sedang berada dalam kesulitan. Itulah alasan Guru Tang menyuruh Cupatkai datang ke Laut Timur. Dan season 6 chapter 9 dan 10 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit and